أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita mengantarkan kita menjadi hamba yang taat, hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, tempat yang tertinggi. Jadi kalau kita lihat dari dua kata ini adalah susunan kata yang berbeda. Yang pertama yaitu al-Isra, Tara'a, Asra. Ya subhanalladzi asra. Yaitu perjalanan. Asra itu adalah pengertiannya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, perjalanan malam. Kemudian Mi'raj, naiknya ke tempat yang tertinggi. Itulah pengertian dari kata-kata Mi'raj. Sehingga naiknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Ini banyak sekali orang tidak meyakini ketika itu. Maka ini salah satu untuk menentukan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingin memulai dakwahnya untuk menyaring para pengikutnya, maka ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selesainya melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj, maka beliau menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Maka dari sinilah nampak penyaringan mana yang meyakini dan mana yang tidak. Maka sahabat yang pertama kali meyakini perjalanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang Isra wal Mi'raj ini adalah Abu Bakar. Maka beliau diberikan gelar As-Siddiq, orang yang pertama kali percaya. Apa maksud kapan mulai dapat gelar As-Siddiq tersebut? Ketika meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratil Muntaha. Dengan kondisi zaman sekarang, secanggih-canggihnya teknologi, tidak ada teknologi, walaupun katanya di barat sana ada orang bisa
ke planet, tapi tidak bisa sampai ke Sidratil Muntaha. Maka itu hanya spesial Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, ada beberapa tujuan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha. Sebagian ulama mengatakan perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj ini adalah sebagai tasliyah. Apa itu tasliyah? Yaitu hiburan. Kenapa dikatakan hiburan? Karena ketika itu dikatakan ada tahun Amul Huzn, tahun duka cita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini juga bagi kita, Bu ya. Mungkin kalau ibu-ibu ini lagi stres, banyak pikiran, banyak masalah. Di mana salah satunya kita bisa menjadi pelajaran, yaitu dengan kita mengadakan perjalanan. Tapi perjalanannya bagaimana? Perjalanan yang menambah keimanan. Inilah salah satunya. Kenapa dikatakan tahun itu adalah Amul Huzn, yaitu ketika itu meninggalnya istri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khadijah pada tahun ke-10 Hijriah, tahun kenabian, yaitu di tahun 10 Hijriah. Kemudian bukan itu juga, meninggalnya paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, yang selalu mendukung dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika Khadijah sudah tidak ada lagi yang mendukung dakwahnya Rasulullah, baik secara tenaga, baik secara ekonomi, yang mengajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang juga sudah tiada, pamannya yang selalu mendampinginya dalam hal berdakwah juga sudah tiada, sehingga apa? Ketika itu kaum kafir Quraisy benar-benar menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa yang terjadi? Rasulullah dikepung, sampai ketika itu juga gigi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penduduk Taif mengusir, dan bahkan gigi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kakinya juga berdarah. Maka inilah dikatakan tahun Amul Hazmi, tahun kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tidak menginginkan hamba yang sangat dicintainya merasa bersedih. Inilah kronologi sebenarnya tentang kalau kita bilang dalam segi Quran itu ada asbabun nuzulnya. Sedangkan kalau hadis itu adalah asbabul wurudnya. Kalau kita lihat dari kisah ini adalah kisah awal ceritanya, penyebab ceritanya adalah karena tahun kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengobati kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebelum kita bahas ayatnya surah Al-Isra, para ulama berbeda pendapat tentang tanggal penetapan Isra wal Mi'raj. Sehingga ada orang yang mengatakan, untuk apa kita memperingati Isra wal Mi'raj? Sedangkan para ulama saja juga berbeda pendapat tentang menentukan tanggal Isra wal Mi'raj. Kalau kita lihat, sekarang adalah bulan Rajab. Sedangkan Siti Khadijah itu meninggal, ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Berarti kalau bulan Ramadan, mana duluan bertemu Ibu? Rajab dulu atau Ramadan dulu? Rajab ya Ustaz. Rajab dulu. Sedangkan Khadijah itu meninggalnya di bulan Ramadan, berarti tidak bertemu. Maka sebenarnya bulan Rajab ini juga perselisihan para ulama. Maka para ulama berpendapat dalam kitab Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, ini adalah buku sirah yang paling terkenal, yang mendapat gelar adalah buku terbaik oleh Kerajaan Arab Saudi. Paling tidak mengatakan ada 6 pendapat tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, tentang penentuan tanggalnya. Yang pertama ialah Isra wal Mi'raj terjadi pada tahun ketika Allah memuliakan beliau
dengan kenabian. Inilah pendapat yang dipilih oleh siapa yang memilihnya? At-Tabrani. Kapan Rasulullah ketika dimuliakan? Yaitu ketika beliau diangkat menjadi nabi, ketika di usia 40 tahun. Ini pendapat yang pertama, yaitu dari At-Tabrani berpendapat ketika beliau diangkat menjadi nabi. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat oleh Imam An-Nawawi dan Al-Qurtubi. Isra Mi'raj itu terjadi 5 tahun setelah beliau diutus sebagai seorang nabi. Jadi 5 tahun setelah beliau diangkat menjadi nabi. Jadi usia ke-45. Ada yang mengatakan di usia 40 kalau beliau diangkat menjadi nabi. Yang 40 tadi At-Tabrani. Kalau yang mengatakan 45, 5 tahun setelah beliau diangkat menjadi nabi, berarti usia beliau adalah 45 tahun. Imam An-Nawawi dan Al-Qurtubi. Nah, untuk yang berpendapat 27 Rajab itu adalah tahun ke-10, tahun 10 kenabian itu adalah Al-Mansurfuri. Ini namanya, Bu, Al-Mansurfuri. Jadi kalau ditanya tanggal 27 Rajab itu adalah terjadinya Isra Mi'raj, pendapat siapa? Itu pendapat Al-Allamah Al-Mansurfuri. Al-Mansurfuri namanya, Bu. Kemudian pendapat yang keempat, ada juga yang berpendapat Isra wal Mi'raj terjadi 16 bulan sebelum hijrah ke Madinah. Berarti Rasulullah berarti masih berada di Mekah. Kenapa? Karena memang Rasulullah ketika melaksanakan Isra wal Mi'raj berangkatnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berarti Rasulullah belum lagi tinggal di Madinah. Sehingga apa? 16 bulan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Tepatnya di bulan Ramadan tahun ke-12 kenabian. Pada tepatnya di bulan Ramadan. 16 bulan sebelum hijrah ke Madinah. Kemudian pendapat yang kelima tentang terjadinya Isra wal Mi'raj, yaitu terjadi 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah. Ini sebelum hijrah berarti, Bu, ya. Yang di atas tadi sesudah, yang 2 tadi 16 bulan sebelum hijrah. Yang sekarang adalah 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah. Tepatnya di bulan Muharram. Kemudian pendapat yang terakhir adalah yang pendapat yang keenam, Isra wal Mi'raj itu terjadi 1 tahun sebelum hijrah, tepatnya di bulan Rabiul Awal. Maka inilah yang mengatakan, kenapa harus kita peringati Isra wal Mi'raj, sedangkan para ulama saja juga berbeda pendapat tentang menentukan kapan sebenarnya terjadi Isra wal Mi'raj. Paling tidak, pendapat yang paling banyak disepakati adalah tadi pendapat yang ketiga, Al-Mansurfuri, yaitu tanggal 27 Rajab. Tapi ada juga yang menyangkalnya. Kenapa menyangkalnya? Karena kalau seandainya dikatakan tahun kesedihan, berarti Siti Khadijah sudah meninggal. Sedangkan Siti Khadijah itu meninggalnya di bulan Ramadan. Sedangkan bulan Rajab itu adalah sebelum bulan Ramadan. Maka ada perselisihan pendapat tentang ini semuanya. Maka paling tidak kita sudah mengetahui bagaimana pendapat para ulama tentang kapan sebenarnya terjadi Isra wal Mi'raj ini. Jadi penyebabnya kita juga sudah mengetahui kenapa sebenarnya Rasulullah diperjalankan ke langit adalah salah satu untuk mengobati kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk ke surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina
Innahu huwas sami'ul basir. Allah memulai kata-kata ini dengan kata-kata subhana. Maha suci Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kata subhana ini sering kita ucapkan. Subhanallah, Masya Allah. Apa bedanya? Antara kalau kita kadang melihat keindahan, melihat ketajuban, kadang orang mengucap Masya Allah atau Subhanallah. Apa bedanya, Ibu? Mana titik penggunaannya antara Subhanallah dengan Masya Allah? Terkadang takutnya kita tertukar cara menggunakannya. Masya Allah atau Subhanallah ini yang dipakai. Ada yang bisa bantu jawab, Ibu? Ibu-ibu biasa gimana? Mana yang digunakan Masya Allah, mana yang digunakan Subhanallah. Kan itu sama-sama digunakan kalau kita tajuban, melihat keanehan Masya Allah atau Subhanallah. Kalau Masya Allah, biasanya buat sesuatu yang keindahan. Tapi kalau misal Subhanallah, misalnya dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa hafal 30 juz gitu. Ya, Ibu. Kalau saya begitu, Pak Ustadz. Ya. Kalau Masya Allah itu, segala keindahan, yang keindahannya itu manusia masih bisa turut serta di dalamnya. Contoh nih, Bu Nita tiba-tiba datang ke rumah saya pakai mobil yang mahal luar biasa. Masya Allah, mobilnya indah sekali. Kenapa? Manusia bisa buatnya. Atau saya berkunjung ke rumahnya Bu Nita, rumahnya mungkin lantai 20, sakingan besar rumahnya. Masya Allah Bu Nita, rumahnya besar sekali. Masih bisa manusia membuatnya. Sehingga kalau ada keterlibatan manusia di dalamnya, maka kita mengucapkan Masya Allah. Ini penggunaan Masya Allah. Nah, kalau seandainya ada sesuatu yang menakjubkan, kemudian manusia itu tidak mampu untuk membuatnya. Contoh, Quran itu sering sekali ketika menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi, sabbaha. Subhanallah kata dasarnya, sabbaha. Maka kita mengucapkannya Subhanallah. Pergi ke liburan, lihat gunung, gunungnya indah, pantainya indah. Manusia nggak bisa buat lihat gunung. Maka kita mengucapkan Subhanallah. Jadi Subhanallah itu bisa dikaitkan dengan yang keindahan, dan itu semua di luar logika kemampuan manusia. Bisa dibedakan, Bu, antara Masya Allah dengan Subhanallah? Bisa, Ustadz. Ya, jadi kalau manusia itu masih bisa buatnya, contoh tadi ya seperti tadi, saya main ke rumah Bu Nita atau main ke rumah Bu Seri, ada barang yang luar biasa sehingga indah atau apalah semuanya yang bisa manusia membuatnya, maka kita menggunakan redaksi kata-katanya Masya Allah. Jadi kalau Subhanallah itu lebih tinggi lagi tingkatannya. Maka Allah di sini menggunakan kalimatnya Subhanalladzi. Suatu yang menakjubkan, suatu yang indah, dan tidak mungkin manusia bisa seperti itu kecuali selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dari awalnya kita sudah tidak perlu heran lagi. Kenapa Rasulullah yang zaman dahulu belum canggih teknologinya, orang saja mau lakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perlu waktu berbulan-bulan. Tapi Rasulullah menggunakan di sini bahasanya asra bi'abdihi lailan. Lailan itu kalau kita baca di sini adalah pada malam hari. Tapi kalau kita baca dalam tafsir, lailan itu sebenarnya bukan pada malam hari, Bu. Sebagian malam. Berarti tidak semua malam. Kalau yang mengatakan siang itu 24 jam, malam itu juga 24, satu hari satu malam 24 jam. Kalau kita bagi dua berarti apa? Siang 12 jam, malam 12 jam. Berarti yang dikatakan malam itu sekitar 12 jam. Tapi kalau kita baca dalam tafsir, yang dikatakan malam itu adalah lailan itu bukan seluruh malam, tapi hanya sebagian malam. Bentar Bu, saya mau tutup pintu.
Nah, jadi kata-kata lailan ini hanya sebagian malam. Sebagian ulama ada yang mengatakan, kenapa banyak kaum kafir Quraisy ketika itu, bahkan para orang-orang yang sebelumnya sudah beriman kepada Rasulullah, meyakini Rasulullah, beriman kepada Allah, ketika itu malah mereka keluar dari agama Islam. Karena ketika itu sebagian ulama ada yang mengatakan makna dari lailan ini adalah kalau seandainya nih ibu-ibu sekarang duduk, tiba-tiba kalau kita berdiri, ini pasti kursinya masih panas ya Bu, karena kita duduk. Benar ya Bu ya? Iya Ustaz, benar. Iya betul. Ya, masih panas. Ibu berdiri, ketika ibu berdiri, ibu pegang kursinya panas setelah ibu duduki. Atau ibu ketika tidur, bantalnya kan ditidurin Bu. Ketika ibu berdiri, itu pasti bantalnya masih agak panas. Kenapa? Karena menempel di kulit. Nah, bagaimana saking cepatnya perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha, langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3, langit ke-4, langit ke-5, langit ke-6, langit ke-7, bahkan naik lagi ke tingkatan Sidratil Muntahanya, bertemu dengan Allah, bahkan menerima perintah sholat, kemudian bulak-balik lagi. Sehingga dikatakan makna lailan ini adalah saking cepatnya, kalau ibu baru berdiri, kemudian duduk lagi, dan itu panasnya belum hilang. Bagaimana hitungan cepatnya, Bu? Ibu berdiri, ibu pegang kursinya masih panas, kemudian ibu duduk lagi. Panasnya itu belum hilang, Rasulullah sudah sampai ke muka bumi lagi. Kendaraan apa yang sekarang bisa mencapai seperti itu kecepatannya, Ibu? Canggih-canggih manusia membuat teknologi yang katanya bisa menembus planet, tidak ada kendaraan yang secepat itu. Walaupun katanya bisa mungkin ratusan ribu kilometer per jam, tapi buruk itu kendaraannya sangat luar biasa, Ibu. Apa kendaraan Rasul itu buruk? Apa itu buruk? Nanti akan saya jelaskan juga, Bu. Jadi itulah membuat orang-orang yang sebelumnya sudah beriman kepada Allah, meyakini Rasulullah adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba tidak percaya dengan kisah yang begitu singkatnya perjalanan sebagian malam. Inilah dahsyatnya kisah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj. Tapi kita tidak heran. Kenapa? Karena memang Allah sudah membukanya dengan kata-kata subhana. Oke. Sekarang saya kaitkan lagi. Apa kata-kata subhana? Bahasa Arabnya berenang. Bahasa Arabnya keberenang itu terambil dari kata sinbaha, sabaha. Nah, jadi kata bahasa Arabnya itu berenang sama. Sabaha, itu terambil dari kata-kata akar yang sama, berenang. Nah, kalau orang yang berenang, biasanya ketika dia meloncat ke kolam renang, maka dia akan menjauh dari tempat awalnya dia berdiri. Benar ya Bu ya? Maka saya mau berdiri di sini, saya mau loncat ke kolam renang, maka saya akan menjauh dari tempat berdiri awal saya. Kenapa? Karena saya masuk ke kolam renang dan saya berenang. Berarti apa kata-kata sabaha? Kalau dikaitkan dengan kata berenang, seorang yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala itu maknanya adalah menjauh. Menjauh apa di sini adalah menjauhkan dari kekurangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Maha Suci Allah, tidak ada kekurangan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Kita menjauhkan sedikit pun dari kekurangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu tidak seperti manusia yang memiliki kekurangan. Itulah pengertian dari kata-kata subhanalladzi. Bisa dipahami sampai di sini, Bu? Insya Allah bisa, Ustaz. Bagaimana dengan kondisi sekarang untuk meyakinkan? Contoh zaman dahulu belum ada teknologi yang begitu canggih. Sebenarnya sekarang sudah bisa dilogikakan. Kita baca lagi terjemahannya. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang memperjalankan. Rasulullah berjalan sendiri atau diperjalankan bahasanya, Bu? Diperjalankan ya Ustaz. Diperjalankan, jadi nggak perlu heran kita, Bu ya. Rasulullah itu diperjalankan, bukan dia berjalan sendiri. Kalau manusia berjalan, dia memerlukan ruang dan waktu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak dikenal antara ruang dan waktu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika
melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak ada kaitan ruang dan waktu. Dan itulah kendaraan juga yang diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak ada ruang dan waktu yang menyelimuti bagaimana perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Bu ya. Nah, buraq itu kendaraan Rasulullah. Buraq itu adalah binatang kecil warna putih, dikatakan ini sebagian dari hadis mengatakan tidak lebih kecil dari keledai, tidak lebih besar dari bigol. Bigol itu adalah katanya kalau di orang Arab itu mengatakan perkawinan antara keledai dengan kuda. Saya juga nggak ngerti gimana bentuknya bigol itu Bu ya. Tapi katanya ukurannya seperti itu. Tidak terlalu lebih kecil dari keledai, tidak terlalu besar dari bigol katanya. Itulah kendaraannya. Kendaraan yang terambil dari surga untuk membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh Ibu, Rasulullah ini adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh ada tamu mulia datang ke Indonesia. Ini saya kaitkan lagi seperti cerita Ramadan. Biasa kalau ada tamu mulia, atau contoh mungkin kalau kita lihat ada orang mengadakan acara yang besar luar biasa, kemudian diundang tamu terhormat. Biasa tamu itu dibawa pakai kendaraan yang paling murah atau kendaraan yang paling canggih Ibu? Yang bagus dong Ustadz. Wah, yang bagus. Iya. Paling canggih, yang ada paling canggih. Contoh mungkin Perdana Menteri Malaysia mau datang ke Indonesia, tidak mungkin dibawanya pakai mobil Avanza ya Bu ya. Tidak mungkin pakai mobil Avanza. Tidak mungkin Raja Arab dibawa ke keliling Indonesia pakai mobil Avanza. Pasti mobil yang paling canggih, paling tidak Mercy atau Alphard atau apa, semuanya mobil-mobil yang termahal. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengundang hambanya yang ia cintai, bukan kendaraan yang main-main dibawanya Bu, tapi kendaraan yang paling canggih yang dibawa dari surga, yang kecepatan kendaraan itu bisa melebihi buraq itu. Kalau kita lihat dari Quran, makna buraq itu adalah kilat. Yakadul barqu, ada dalam Quran, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Ada surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat yang ke-220. Ayat berapa Ustaz? Barqu itu sama artinya dengan kalimat buraq. Pesawat buruk ada dulu. Bukan katanya buraq sini Bu ya, tapi akar katanya sama. Buraq dengan barqu, 3 akar kata sama. Baraqof. Artinya burung. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Ayat 20. Hampir saja kilat. Nah, jadi barqu itu kalau diterjemahkan, buraq itu kecepatan tenaganya itu seperti kilat. Oke, sekarang saya tanya lagi Bu. Saya contohnya megang batu. Contoh saya pingin lempar seseorang. Saya lempar seseorang dengan batu. Mana lebih cepat lemparan saya dengan suara saya sampai ke dia Ibu? Dibandingkan percepatan lemparan dengan percepatan suara, lebih mana cepat Ibu? Suara. Lempar batu. Suara. Lebih cepat suara. Secara ilmu fisika Ibu ya. Lebih cepat suara. Contoh saya mau ngelempar pakai batu. Kemudian saya sambil lempar tuh, saya ngomong sambil ngelempar, mana yang dahulu sampai di depan sana yang terdengarnya? Itu suara saya lebih cepat sampainya. Karena percepatan suatu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lemparan. Oke. Sekarang saya bandingkan lagi. Mana percepatan antara suara dengan cahaya? Cahaya. Cahaya. Jadi cahaya tuh lebih cepat. Nah sekarang lagi, mana percepatan antara cahaya dengan kilat? Kilat. Kilat. Nah, itulah kendaraan yang dilalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah yang menggunakan bahasanya subhana, Allah itu di luar dari manusia, tidak memiliki waktu, tidak ada tempat. Walaupun katanya Allah dikatakan di atas arsy atau sidratil muntaha, tapi sebagian dalil Allah mengatakan ada di mana-mana. Berarti Allah itu tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Dan kendaraan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjemput Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dan didampingi dengan malaikat Jibril dengan kendaraan yang tidak terikat waktu oleh masa. Ini luar biasa kendaraannya, Bu. Zaman sekarang orang belum mampu. Mau pergi ke planet aja mungkin memakan waktu ya mungkin 1 bulan atau berapa hari. Itu pun mungkin baru kulit buminya. Ini sampai menembus ke langit ke-7. Masya Allah. Bahkan naik lagi Mi'raj ke Sidratil Muntaha, ke tempat yang tertinggi sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kendaraan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kalau seandainya kita ingin meyakinkan dengan orang zaman sekarang, contoh kalau ada orang yang nggak percaya tentang Isra wal Mi'raj. Contoh kalau ada lalat itu kan terbangnya nggak kuat ya Bu ya. Tiba-tiba lalat antara sesama lalat kumpul dengan teman-teman lalat. Teman lalat yang satu ini dia bercerita, tadi saya terbang, contoh lalatnya lagi ada di Malaysia. Lalatnya ada di Malaysia, tiba-tiba lalat tersebut terbang ke Jakarta. Dia ngomong ke kawannya, saya tadi terbang ke Jakarta. Kawan-kawan lalat, mana mungkin kamu bisa terbang ke Jakarta? Sedangkan kamu punya sayap yang kecil dan kamu harus kalau terbang ke Jakarta mungkin perlu makan waktu 1 tahun atau bertahun-tahun dari Malaysia ke Jakarta. Tapi kawan-kawannya tadi nggak percaya. Sehingga lalat tersebut ngomong, tadi tiba-tiba ketika ada orang makan sambil masuk pesawat, saya lengket di makanannya, kemudian saya terbang di dalam pesawat, ikut pesawat itu terbang, kemudian saya balik lagi ke Malaysia karena pesawatnya balik. Sehingga apa? Ketika lalat tersebut menceritakan kepada temannya seperti itu, memungkinkan. Kenapa? Karena lalatnya itu bukan terbang sendiri, tapi diterbangkan oleh pesawat terbang. Sehingga inilah logikanya. Kalau yang namanya diperjalankan, kalau yang namanya diterbangkan, ya mampu-mampu saja. Makanya ini logika kita. Nah, untuk meyakini terjadinya Isra wal Mi'raj ini tidak bisa dilogikakan dengan ilmu pengetahuan. Harus didasari dengan apa, Ibu? Keyakinan. Dengan keimanan. Keimanan. Ya, nggak bisa didasarkan dengan logika ke ilmu pengetahuan. Kenapa? Dasar-dasar dari filosofis ilmu pengetahuan itu paling tidak ada 3. Ibu ini yang mungkin pernah kuliah dulu, bagian sistem pendidikan mungkin bagian kuliahnya. Paling tidak ada 3 dari filosofis ilmu pengetahuan itu. Yang pertama yang dikatakan ilmu pengetahuan itu paling tidak ada trial and error-nya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dinamakan ilmu pengetahuan itu harus ada pengamatan. Dan yang ketiga, yang dinamakan ilmu pengetahuan itu harus ada eksperimen, percobaan. Oke, sekarang kalau seandainya dicoba Isra wal Mi'raj itu, dicoba trial and error, dicoba orang yang ingin terbang ke Sidratil Muntaha dengan kecepatan yang begitu cepat. Seandainya nih Ibu lagi duduk langsung berdiri, kursinya masih panas dan panasnya belum hilang, sudah Rasulullah panasnya belum hilang, Rasulullah sampai ke bumi lagi. Ada tidak sampai sekarang? Walaupun dicoba, nggak akan nemu ya Bu ya. Secanggih apapun, maka ilmu pengetahuan tidak bisa menembus untuk Isra wal Mi'raj. Ini yang pertama. Kemudian, kalaupun dicoba diadakan pengamatan tentang Isra wal Mi'raj ini, maka pengamatan tersebut juga tidak akan mampu untuk menembus Isra wal Mi'raj. Kalau juga yang ketiga, diadakan eksperimen, percobaan, orang ingin mencoba terus sampai ke Sidratil Muntaha, maka tidak juga akan ada mampu. Maka ilmu tidak akan mampu untuk memahamkan orang untuk meyakini Isra wal Mi'raj. Hanya berlandaskan kepada keimanan ketika kita ingin meyakini Isra wal Mi'raj. Maka sebenarnya ketika itu para sahabat Nabi bukan mereka tidak berilmu, tapi keimanan mereka yang kurang, sehingga apa? Mereka sebagian orang yang tidak percaya, sehingga apa? Mereka keluar lagi dari Islam. Karena keimanan yang kalau perkara ilmu mereka banyak,
tapi keimanan yang bermasalah. Maka kalau seandainya Isra wal Mi'raj ini kita lakukan pendekatan secara ilmiah, maka seakan-akan Isra wal Mi'raj ini seperti tidak ilmiah. Maka dia tidak bisa didekatkan secara ilmiah. Nah, maka pendekatan yang harus kita lakukan yaitu secara akal dan ihati. Nah, kalau akal ini adalah secara ilmu. Ya, tadi kalau sederhananya kita kaitkan mungkin secara logika zaman sekarang seperti tadi adalah lalat tadi saya umpamakan. Kemudian dengan hati pendekatannya melalui iman. Nah, apa sebenarnya tujuan dari ilmu? Ini untuk sebelum kita lari ke Isra wal Mi'raj. Ilmu itu adalah, contoh kalau orang ketika memiliki ilmu, membuat teknologi-teknologi. Tujuan dari ilmu itu adalah untuk mempercepat kita sampai kepada ketujuan. Sedangkan iman adalah menentukan sesuatu apa yang kita tuju. Maka orang kadang kalau banyak ilmunya, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya terombang-ambing itu. Maka iman inilah salah satu tujuan kita. Kalau kita beriman adanya hari akhir, adanya surga, adanya neraka, maka jelas tujuan hidup kita. Banyak orang di barat sana yang pintar-pintar luar biasa, tapi tidak mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mentok mereka bunuh diri. Karena sebenarnya mereka itu tidak punya tujuan. Ilmu itu adalah untuk mempercepat kita sampai kepada tujuan. Sedangkan iman adalah yang menentukan suatu apa yang kita tuju. Itulah perbedaan dengan antara ilmu dengan iman. Boleh ulang lagi nggak Ustadz? Ilmu itu adalah tujuannya untuk mempercepat kita sampai tujuan. Contoh ingin sholat harus dibarengi dengan ilmu. Nah, semuanya untuk mencapai tujuan. Sedangkan iman adalah untuk menentukan suatu yang kita tuju. Kemudian, apalagi perbedaan antara ilmu dengan iman? Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, apalagi perbedaan antara ilmu dengan iman? Tujuan dari ilmu itu adalah untuk menyesuaikan kita dengan lingkungan. Sedangkan iman adalah untuk menyesuaikan diri kita dengan jati diri kita. Itu iman. Ulang lagi Ustaz, menyesuaikan. Ya. Ilmu itu adalah tujuannya untuk menyesuaikan kita dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi yang ada di sekitar kita harus sesuaikan dengan ilmu kita. Sedangkan iman adalah untuk menyesuaikan diri kita dengan jati, menyesuaikan kita dengan jati diri kita. Nah, sedangkan ilmu berikutnya bersumber dari akal, sedangkan iman itu bersumber dari hati. Dan keduanya itu saling-saling bisa untuk memperkuat, membenarkan antara ilmu dengan pengetahuan. Jadi ilmu itu untuk mendukung, membenarkan hati. Contoh seperti ini, Bu ya. Bu Sri meyakini, contoh namanya si Andi lah. Kita anggap saja si Andi. Si A, contoh Bu Sri kenal si A. Si A ini baik. Si A ini dalam hati Bu Sri, keyakinan Bu Sri, si A ini baik. Tiba-tiba ilmu ini adalah yang menyokong, membuat orang terkadang imannya menjadi bertambah, imannya menjadi berkurang. Tiba-tiba Bu Sri mendengar ilmu atau informasi dari orang-orang bahwa si A ini kurang baik. Sehingga apa? Bisa berkurangnya keyakinan Bu Sri, keimanannya, kepercayaannya. Tapi ilmu ini juga bisa mendukung untuk menguatkan keimanan.
Maka bagaimana mendengar informasi dari orang lain bahwa si A ini baik luar biasa. Yang selama ini hati Bu Sri sudah meyakini si A ini baik, ditambah lagi informasi dari orang lain, maka keimanannya semakin bertambah. Maka salah satu dengan kita menuntut ilmu, dengan kita mengikuti pengajian mendapatkan ilmu, itu adalah salah satu untuk menambah keimanan kita. Ini salah satu tujuannya. Dan salah satu kita sudah yakin nih, adanya Isra wal Mi'raj, bahwa itu memang kejadian yang luar biasa, di luar dari logika manusia. Dengan kita mentadaburi ayatnya, menggali dan mencari hikmahnya, maka akan semakin kita yakin dengan Isra wal Mi'raj tersebut. Jadi dia tidak bisa hanya dengan logika saja memahaminya. Oke Bu ya, bisa dipahami sampai sini Bu? Pak Ustadz, insyaallah. Ya, kemudian ilmu itu tidak akan pernah dapat menciptakan iman. Jadi ilmu itu tidak akan pernah dia dapat menciptakan iman, tapi dia hanya bisa mengukuhkan iman. Itu dari ilmu. Ilmu tidak bisa menciptakan iman, tapi dia hanya berfungsi untuk mengukuhkan iman. Maka terkadang orang yang berilmu saja tapi tidak memiliki iman, itu biasa ilmunya terkadang bisa mengeruhkan pikirannya, Bu. Karena dia tidak punya iman. Jadi dengan ilmu yang dia punya, kalau tidak dilandasi dengan iman, itu bisa mengeruhkan pikirannya. Akan tetapi, kalau ada orang yang berilmu, ada orang yang beriman, kemudian dia bisa berilmu, maka dia akan menenangkan pikiran dan hatinya. Ini perlunya Bu ya, antara ilmu dengan iman itu tidak bisa dipisahkan. Kalau orang yang punya ilmu tapi dia tidak beriman, itu ilmunya bisa mengeruhkan pikirannya. Tapi orang yang beriman dibarengi dengan ilmu, maka dia akan bisa menenangkan pikirannya. Kemudian, apa lagi perbedaannya? Orang yang berilmu itu, kemudian dia tidak beriman, akan gampang berubah-ubah pendapat. Ada pendapat baru, ilmu baru, dia akan berubah. Ada pendapat penemuan baru, dia akan berubah. Akan tetapi, bagi orang yang beriman, akan susah sekali untuk merubah pendapat. Karena dia sudah yakin, dilandasi dengan iman, percaya, sehingga dia susah untuk merubahnya. Nah, inilah bagaimana para sahabat Nabi dahulu, yang pertama kali ditanamkan bagi mereka adalah akidah, keyakinan, kepercayaan. Kalau sudah percaya, bukan ilmu yang pertama, bukan dibahas dulu tafsir, bukan dulu dibahas ilmu ini, ilmu itu, tapi akidah dulu yang dikuatkan para sahabat Nabi, sehingga apa? Tidak gampang untuk dirubah. Tapi kalau ada ilmu dulu yang kita masukkan, itu gampang goyangnya. Itulah perbedaan antara ilmu dengan iman. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kemudian kata-kata bi'abdihi, di sini dikatakan adalah Nabi Muhammad ya Bu ya, bi'abdihi. Tidak ditulis Muhammad. Subhanalladzi asra bi Muhammad, tidak Ibu ya. Tapi yang ditulis adalah Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan seorang hamba itu, paling tidak ada beberapa syarat Ibu. Yang pertama, kata hamba itu bermakna yaitu haruman yang semerbak. Itu makna yang pertama dari hamba. Makna hamba yang kedua, kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, abdun, itu adalah artinya ujung tombak.
Nah, ini paling tidak makna hamba. Maka apa maksudnya di sini adalah kenapa dikatakan harum semerbak? Kalau seorang itu yang dikatakan hamba adalah bagaimana dia dalam kehidupannya ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi seperti bunga harum semerbak bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi kalau kita menganggap diri kita adalah hamba Allah, maka dalam kehidupan kita ini harus bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Kemudian, kenapa juga amdun itu bisa diterjemahkan adalah ujung tombak? Karena ujung tombak itu memiliki tujuan. Maka seorang yang dikatakan hamba itu adalah memiliki tujuan dalam hidupnya. Itulah pengertian dari hamba. Jadi kalau kita ingin disebut hamba Allah, karena orang sering berinfak tuh ya, dari hamba Allah. Nah, ini jadi hamba Allah itu sudah tidak asing dalam kehidupan kita. Maka paling tidak harus memiliki beberapa syarat kalau kita ingin tergolong jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada sebagian malam. Itu bukan pada malam hari. Kalau kita lihat dalam tafsir itu adalah maknanya sebagian malam. Dari mana ke mana perjalanannya? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yaitu dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Jadi perjalanannya itu dari masjid ke masjid ya Bu ya. Jadi kalau kita ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala ketika mungkin gundah gulana banyak masalah. Karena kalau kita lihat Bu di ayat sebelumnya, surah An-Nahl ayat 127 dan 128 penutup surah An-Nahl ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan surah Al-Isra. Kita baca terjemahannya Bu 127 128. Dan bersabarlah Muhammad dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka dan jangan pula engkau tersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Ini bagaimana kafir Quraisy ketika itu ya. Jadi Rasulullah memang betul-betul tahu Amul Hazni. Jadi kaitan penutup ayat An-Nahl ini sebenarnya dengan surah Al-Isra itu masih ada korelasinya. Masih ada kaitannya. Ketika itu memang Rasulullah bersedih, tertekan, semuanya ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Sungguhnya Pak, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Gitu ya. Nah, ketika Rasulullah SAW sebelum diberangkatkan ke Masjidil Aqsa, sebagian pendapat ulama ketika itu Rasulullah SAW dibelah dadanya, dibersihkan Ibu, sebelum melaksanakan Isra wal Mi'raj. Jadi sebelum Isra ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram Rasulullah itu dibelah dadanya, sehingga apa? Dibersihkan dulu dari yang kotor-kotor oleh malaikat Jibril. Bagaimana cara membelahnya? Wallahu a'lam. Nah, kita juga tidak tahu bagaimana ya Bu ya. Apakah benar-benar dibelah itu? Wallahu a'lam. Kemudian ilal Masjidil Aqsa. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah ini diminta untuk mengimami sholat. Jadi para nabi-nabi terdahulu ruhnya dikatakan kalau di situ bagian tafsir mengimami ruhnya para nabi. Nah, ketika sudah sampai Masjidil Aqsa, juga ketika itu malaikat Jibril memberikan 2 minuman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah khamar, yang kedua adalah susu. Maka mana yang dipilih Rasulullah SAW? Yaitu susu. Maka apa jawab malaikat Jibril ketika itu? Alhamdulillah engkau sudah berada di jalan yang tepat, pilihan yang tepat, yaitu berada di kesucian. Jadi fitrahnya manusia itu adalah suci dan bersih. Kemudian, bagaimana kondisi Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang telah kami berkahi sekelilingnya. Di kelilingnya saja, masjid itu diberkahi. Apalagi di tempat masjidnya. Di sekitaran masjidnya aja bukan di tempat, bahasanya bukan di tempat masjid. Di sekitaran masjid itu diberkahi. Apalagi di masjidnya. Kenapa Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu sangat diberkahi, Bu? Yang tahu jawabannya, Bu?
Salah satunya kita sudah bahas nih Bu ya, tentang Bani Israel. Ini kan nama lain dari surah Al-Isra ini adalah surah apa Bu? Bani Israel ya Bu ya. Nama lain dari surah Al-Isra ini adalah surah Bani Israel. Bani itu anak, Israel itu yang melakukan perjalanan malam. Jadi orang Bani Israel itu salah satu tradisinya itu suka jalan malam. Itu kebiasaan orang Bani Israel. Nah, Bani Israel ini salah satu keburukannya, seperti kita sudah tadabur sebelumnya Ibu, di surah Al-Baqarah. Orang Bani Israel ini salah satu keburukannya suka membunuh para nabi. Kita sudah bahas di tadabur surah Al-Baqarah ayat 61, salah satunya nih, yang membahas tentang bagaimana salah satu keburukannya orang Bani Israel itu setelah banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, keburukan mereka tuh banyak membunuh para nabi. Bani Israel. Nah, kenapa Masjidil Aqsa, kenapa Masjidil Haram itu di tempat yang dibarokahi, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak sekali para nabi hidup di sana. Ini salah satu jawabannya kenapa di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa itu di sekitarannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang di sana itu adalah tempat banyaknya para nabi hidup. Nah, kemudian innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dia maha pendengar dan maha melihat. Kalau seandainya dikatakan innahu, sesungguhnya dia, ada yang mengatakan Allah itu adalah maha mendengar, maha melihat. Kalau seandainya hu-nya ini hal dhamirnya, kita sudah belajar tajwid. Hal dhamir itu adalah, dulu pernah saya sampaikan ke Ibu, adalah tubi, kata ganti. Ya Bu ya. Seperti sihi. Kalau seandainya hu ini dikaitkan dengan Nabi Muhammad, kalau diterjemahkan dia mendengar dan melihat, banyak perbedaan ulama tentang bagaimana kejadian Isra wal Mi'raj ini. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu mimpi. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu hanya ruhnya saja yang diangkat. Ada juga jasad dan ruhnya. Jadi ada berbeda-beda pendapat para ulama. Tapi dengan ayat ini dikuatkan. Contoh saya tanya, bisa tidak Bu Eli sekarang di Jakarta, dalam tempo 5 menit bisa ke Amerika pulang balik? Gak bisa Ustadz, 5 menit. Bisa tidak Bu Eli pergi Gak ke bisa. Amerika? Gak bisa Ustadz. Gak Ustadz kalau 5 menit. Halo? Ya, bisa ya Bu ya, dari mimpi. Oh mimpi. Ya, 5 menit dari mimpi bisa Ibu. Tiba-tiba Bu Eli kan lagi tidur baru ketemu kawannya di Amerika, tiba-tiba kan mungkin Bu Eli punya teman di Amerika. Tiba-tiba ketemu kawan sekolah dia tiba-tiba langsung tersadar tidurnya. Dalam tempo sekejap bisa sampai Amerika, kemudian balik lagi dengan sadar. Maka ada orang yang mengatakan sebenarnya Rasulullah ini mimpi. Masa bisa begitu cepat? Perjalanan yang begitu jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratil Muntaha. Kalau tadi dihitung hanya seperti kita duduk panasnya belum hilang, itu mungkin hitungan menit atau detik, wallahu alam. Mungkin kita bisa hitung sendiri saja berapa kira-kira menitnya. Sehingga ada yang mengatakan itu sebenarnya mimpi. Tapi kalau dikuatkan dari dalil ini adalah innahu huwas samiul basir. Rasulullah ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj, sami'. Rasulullah tuh benar-benar melihat, mendengar apapun seluruh peristiwa yang terjadi ketika Isra Mi'raj itu, dengan jasad dan ruhnya bisa melihat peristiwa tersebut. Jadi bukan mimpi. Benar-benar jasad Rasulullah itu, ruh dan jasadnya itu betul-betul Isra wal Mi'raj diberangkatkan. Bukan mimpi. Karena kalau mimpi orang ditanya, contoh Bu Momi bisa nggak mungkin ke Malaysia dalam waktu dekat? Hitungan 2 menit. Bisa. Dalam mimpi. Tapi kalau mungkin badannya yang dibawa nggak akan mungkin. Karena pesawat saja sudah mau ke bandaranya berapa menit. Dalam pesawatnya sudah berapa menit. Tapi kalau dalam mimpi mungkin saja. Maka inilah untuk menyanggah orang yang berpendapat bahwa Rasulullah itu katanya hanya mimpi saja dia naik ke langit. Tapi tidak. Ayat ini dikuatkan. Innahu huwas samiul basir. Rasulullah itu mendengar apa yang terjadi dan melihat apa yang terjadi ketika melaksanakan perjalanan itu.
Sehingga ada yang berpendapat juga di dalam hadis dikatakan Rasulullah itu ketika melakukan Isra wal Mi'raj itu melihat penduduk langit, melihat penduduk neraka dan melihat penduduk surga. Dan ini juga berbeda pendapat para ulama. Sebenarnya sekarang ini surga sudah ada atau neraka sudah adakah penghuninya? Karena kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj melihat ada orang yang mendapatkan nikmat di surga, ada orang yang mendapat azab di neraka, dilihat langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga ulama berbeda pendapat tentang surga itu sudah adakah penghuninya sekarang atau belum. Kalau Ibnul Qayyim Al-Jauzi berpendapat, sebenarnya surga neraka itu katanya sudah ada. Tempatnya di mana wallahu a'lam. Penghuninya juga sudah ada. Nah, siapa penghuninya yang dilihat Rasulullah? Itu adalah ruhnya manusia. Ini katanya kalau pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Nah, nanti kalau sudah kiamat, apanya yang di surga dan neraka? Yaitu jasad. Ini pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Dan ini banyak sekali pendapatnya tentang mengatakan bahwa surga belum ada, neraka belum ada. Walaupun seandainya ada yang mengatakan seperti Rasulullah SAW melihat ketika Isra wal Mi'raj ada surga dan neraka, itu berpendapat Imam Al-Jauzi bahwa ruhnya manusia yang sekarang berada di surga dan neraka. Tapi kalau jasadnya belum. Tapi ini wallahu a'lam karena banyak pendapatnya. Nah, kemudian di sini wa ataina Musal kitab. Langsung tiba-tiba muncul Nabi Musa. Kan banyak nih nabi. Kenapa yang disebutkan Nabi Musa di sini? Kenapa yang disebutkan Nabi Musa? Gak Nabi Adam kah? Gak Nabi Isa kah? Atau nabi-nabi yang lain? Atau Nabi Idris kah? Ada yang bisa bantu jawab, Ibu? Wa ataina Musal kitab. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat. Kenapa dari Nabi Muhammad kok ke Nabi Musa ceritanya? Ada yang bisa bantu jawab, Ibu? Gak tahu, Ustaz. Ya, karena Nabi Musa ini adalah orang yang paling berjasa tentang sholat terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada Nabi Musa untuk mencegah Nabi Muhammad SAW, tanda petik ya Bu ya, mungkin kita sekarang ini sholat 50 waktu satu hari satu malam. Kalau 50 waktu, berarti sekitar 1,5 jam kita harus sholat. Ini nggak bisa tadabur kita Bu, kalau 1,5 jam sekali sholat. Baru selesai ngaji, sholat lagi. Selesai ngaji, sholat lagi. Jadi, kenapa Nabi Musa yang diletakkan di ayat kedua ini? Karena Nabi Musa yang paling berjasa tentang sholat ini. Nah, ketika Rasulullah SAW sudah melaksanakan perjalanan dari Isra, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj, menaiki langit dengan kendaraan buraq tersebut, maka ketika berada di langit pertama, dibukakanlah pintu. Ketika itu ditanya, malaikat Jibril mengetuk pintu langit pertama. Ini dalam hadis Bukhari ya Bu ya, hadis Bukhari ini dalam hadisnya yang begitu panjang. Terjemahannya saja saya baca. Ketika itu malaikat Jibril mengetuk langit pertama sehingga bertanya, siapakah gerangan? Saya adalah malaikat Jibril membawa tamu mulia. Dan ini sudah perintah atas utusan Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapa yang ditemui oleh Nabi Muhammad SAW ketika berada di langit pertama? Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ini di langit pertama. Kemudian ketika itu juga Nabi Adam menyambut Rasulullah SAW dan mendoakan kebaikan-kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan lagi perjalanan ke langit kedua dengan kalimat yang sama. Malaikat Jibril mengetuk pintu langit kedua, kemudian ditanya, siapakah bersamamu? Maka malaikat Jibril menjawab, aku membawa kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka dibukalah pintu langit yang kedua. Siapakah yang ditemukan di langit kedua? Yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dua Nabi Isa dan Nabi Yahya.
Kemudian naik ke langit ketiga lagi. Di langit kedua juga sama. Disambut oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian didoakan kebaikan-kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian naik ke langit ketiga dengan kalimat yang sama juga. Malaikat Jibril alaihissalam. Nah, malaikat Jibril mengetuk pintu langit. Kemudian dibukakanlah pintu langit tersebut. Nabi siapa yang ditemui, Bu? Di langit ketiga. Yusuf ya, Pak Ustaz. Ya. Nabi ketiga yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit ketiga, Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Sama seperti nabi-nabi sebelumnya, yaitu mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian naik lagi ke langit yang keempat. Kejadiannya tetap sama. Pintu langit diketuk. Kemudian ditanya, dengan siapa engkau? Maka malaikat Jibril menjawab, aku dengar kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka berada di langit keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Itu di langit keempat. Kemudian naik lagi ke langit kelima. Ketika naik ke langit kelima, kalimatnya juga masih sama. Dibukakanlah pintu langit kelima, maka Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Apa yang dilakukan? Yaitu tetap menyambut dan mendoakan kebaikan-kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Naik ke langit ke-6, masih sama tadi mengetuk langit, ditanya lagi siapa orangnya. Jawab malaikat Jibril, tetap sama membawa kekasih Nabi Muhammad, kasih Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW. Sehingga dibukakan pintu langit yang ke-6, yaitu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa. Inilah di sini nanti Nabi Musa. Jadi Rasulullah itu bolak-baliknya sampai ke langit ke-6, balik lagi bertemu dengan Allah. Balik lagi bertemu dengan Allah. Jadi ini di langit ke-6. Yang ketujuh, naik lagi ke langit ketujuh setelah bertemu dengan Nabi Musa, masih sama, menyambut dan mendoakan kebaikan-kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian naik ke langit ke-8. Ketujuh tadi belum, Ustaz. Ketujuh dengan Langit ke-7, maaf. Sampai 7 saja. Langit ke-7, maaf Ibu. Langit ke-7 yaitu dengan kalimat yang sama juga, seperti yang itu bertanya, dibukakan pintu langit, kemudian bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian Nabi Ibrahim itu menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur namanya. Dan Baitul Ma'mur itu setiap harinya selalu dimasuki oleh 70.000 malaikat. Setelah malaikat itu memasuki Baitul Ma'mur, maka malaikat tidak akan masuk lagi ke tempat itu. Hanya sekali saja. Tapi setiap harinya tuh ada 70.000 malaikat. Bayangkan berapa banyak kalau dikalikan. Satu hari 70.000 malaikat, dan malaikat yang sudah masuk tidak akan masuk lagi ke situ. Nah, ini penjelasannya di hadis Sahih Bukhari, ya. Bagaimana tingkatan-tingkatan Rasulullah. Nah, kemudian ketika itu, maka Rasulullah SAW tidak ditemani lagi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril hanya sebatas sampai di situ saja, menemani Rasulullah SAW. Lantas ketika itu langsung Rasulullah SAW ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah Rasulullah SAW menerima perintah sholat sebanyak berapa rakaat? 50 waktu. 50 rakaat, 50 waktu. Maka ketika Rasulullah SAW sudah menerima sholat 50 waktu tersebut,
Maka turun lagi ke langit ke-7, tetap didoakan dan didoakan kebaikan. Sampai di langit ke-7, ke-6, kalau bahasa kita mungkin kepo lah ya Bu ya, ingin tahu. Nabi Musa ini orangnya ingin tahu. Kalau Nabi Ibrahim itu tidak nanya. Nah, Nabi Musa ini ingin tahu, apa sih yang pembicaraan pertemuanmu dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Saya dapat perintah sholat, yaitu 50 waktu, 1 hari 1 malam. Lantas apa kata Nabi Musa? Kalau bisa kamu meminta keringanan lagi, balik lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena aku juga memiliki umat, yaitu Bani Israel. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li Bani Israel. Bani Israel itu badannya besar, kuat semuanya. Tapi mereka juga banyak yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Umatmu itu kecil, lemah. Maka mungkin tidak akan mungkin mampu untuk melaksanakan sholat 1 hari 50 waktu. Maka disuruh lagi balik. Sampai berkali-kali, sampai bertemu titik akhir adalah 5 waktu sholat. Dan itu pun Nabi Musa masih menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk balik. Tapi lantas apa kata Nabi Muhammad SAW? Aku malu untuk memintanya lagi. Maka perintah yang pertama kali kita disuruh sholat itu 50 waktu, kemudian menjadi 5, maka itu sebenarnya ketika kita menjalankan sholat itu 5 waktu 1 hari 1 malam, nilainya itu sama seperti kita sholat melaksanakan perintah yang awal, yaitu 50 waktu. Mana dalilnya? Dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat yang ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Barang siapa berbuat kebaikan, mendapatkan balasan 10 kali lipat amalannya. Maka kalau kita melaksanakan sholat 1 hari 5 kali, dikalikan 10, sama sebenarnya dengan 50. Jadi tidak ada alasan lagi sebenarnya. Ketika seorang hamba tuh tidak melaksanakan sholat, sudah keterlaluan. Contoh ibu kalau punya anak, suruh anaknya mungkin di rumah tuh ada 10 kamar lah contoh rumahnya. Disuruh bersihkan kamar. Aduh banyak kali Bu 10 kamar. Diberikan lagi keringanan jadi 7. Masih banyak lagi. Diberikan lagi keringanan lagi sampai 3. Masih banyak lagi. Sampai dapat keringanan itu sampai contohnya sampai 2 kamar. Sudah banyak diskonnya, dia masih belum mau juga melakukan membersihkan kamar, itu keterlaluan sekali namanya. Begitulah juga sebenarnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak sekali sebenarnya kita dapat diskon itu. Dari 50 menjadi 5. Kalau seandainya 1 hari itu juga masih belum lagi mau kita melaksanakan sholat, sungguh sangat keterlaluan sekali ya. Kenapa? Karena sebenarnya sholat itu tadi kalau kita meyakini, Isra Mi'raj ini bisa hanya dilalui keyakinan melalui iman. Sebenarnya sholat itu juga adalah salah satu tujuan untuk menumbuhkan keimanan kita. Sholat itu juga adalah kebutuhan hati. Dan sholat itu juga adalah kebutuhan akal dalam kehidupan manusia. Jadi, kalau orang yang dalam seharinya tidak melaksanakan sholat, dan dalam seharinya tidak melaksanakan sholat atau sholatnya bolong-bolong, maka sebenarnya dia tidak memberikan porsi untuk akal dan hatinya. Contoh, kenapa dikatakan sholat itu adalah bagian dari kebutuhan akal dan hati? Biasa kalau ibu-ibu banyak masalah, cara menyelesaikannya bagaimana? Berdoa ya Ustaz. Sholat. Iya, jadi orang-orang banyak masalah itu, banyak ujian atau apa. Bagaimana cara menyelesaikan mendapatkan ketenangannya? Diperintahkan untuk sholat. Mana dalilnya kalau kita lagi ujian, mendapatkan cobaan dan ujian harus sholat? Ini telah saya sampaikan juga tadaburnya kepada ibu-ibu semuanya. Di kelas tadabur kita sudah lewat.
Al-Baqarah ayat 152 sampai 157. Yang pertama, kalau kita dapat masalah atau dapat ujian, bagaimana agar kita keluar dari ujian dan tenang jiwa kita? Fadhkuruni azkurukum. Ingat Allah. Kemudian, maka Allah jadikan ayat kita. Washkuruli wala takfurun. Bersyukur dan jangan mengeluh. Yang kedua. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri. Lewati dengan sabar. Was-sholah. Ada kata-kata sholat. Maka sebenarnya dengan sholat, perintah sholat ini adalah bagian dari untuk memberikan kebutuhan, keperluan dari hati dan pikiran kita. Nah ini ya Bu ya. Jadi sholat ini sangat penting sekali untuk bagaimana kecerdasan intelektual kita, kecerdasan emosional kita, kecerdasan spiritual kita. Jadi bagaimana juga anak supaya ingin jadi baik, yaitu sholatnya juga didekatkan. Maka nanti akan bisa dihadapkan dari kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Maka di hadis lain dikatakan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya bagi orang yang beriman. Nah, kalau Rasulullah mi'rajnya langsung bertemu dengan Allah, kalau kita bagi orang yang beriman, bagaimana cara mi'rajnya kita? Dengan melaksanakan salat. Ya, Bu, itu salah satu. Jadi kenapa Nabi Musa, ceritanya Nabi Musa. Maka sebenarnya Nabi Musa itu adalah orang yang sangat berjasa sekali tentang waktu sholat. Maka setelah itu Nabi Musa diletakkan di situ. Ya. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat. Nabi Muhammad juga diberikan kitab. Tapi apa? Umatnya Nabi Musa itu bagian Bani Israel juga, mereka banyak yang tidak taat. Begitu juga, walaupun nanti Nabi Muhammad juga memiliki kitab, belum tentu umatnya juga semuanya taat. Dan Bani Israel alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman-Nya. Janganlah kamu mengambil pelindung selain Allah. Tetapi kaum Bani Israel itu banyak juga yang mengambil perlindungan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tuntas membahas Bani Israel dalam juz 1 ya. Bagaimana salah satu keburukan Bani Israel? Mereka menyembah sapi. Anak sapi. Dan sapinya itu terbuat dari emas, dari harta kekayaan Nabi Musa. Ya, Nabi Musa ya Bu ya. Nabi Musa ketika itu ke Fir'aun, kekayaan Fir'aun kemudian diambil dan itu mereka sembah. Nah, jadi itu ya Bu ya. Dan kemudian orang yang beriman itu juga tadi Bu ya harus cerdas secara intelektual, harus cerdas secara emosional, harus cerdas secara spiritual. Contoh, ada orang yang beriman dalam realita kehidupan. Seharusnya dia harus cerdas dalam berpikir seperti ini. Nggak perlu lagi percaya tentang yang seperti ini. Karena sebenarnya dari Isra Mi'raj itu menanamkan dari kepercayaan kita kepada yang lain. Biasa nih Bu, kepercayaan di masyarakat. Kalau orang nabrak kucing, biasanya kucingnya diapain? Kubur. Kalau orang biasa nabrak kucing, yang nabraknya itu bajunya dibuka, kemudian bungkus kucingnya harus pakai baju yang nabraknya. Pernah dengar kayak gitu Ibu? Enggak. Belum, Ustaz. Belum pernah Ibu ya? Belum pernah. Saya seperti itu Bu ya. Ini menjadi kepercayaan. Orang-orang kalau nabrak kucing, contoh pakai mobil, tiba-tiba nabrak kucing. Kemudian ketika nabrak kucing katanya harus pakai baju yang nabrak itu untuk mengkapaninya. Kenapa? Kalau seandainya tidak dipakai baju yang mengkapan itu nanti akan banyak bencana-bencana atau kejelekan-kejelekan yang akan menghampirinya. Seharusnya kalau orang yang sudah beriman nggak percaya seperti itu lagi. Kenapa?
Kenapa dia ketika nabrak kucing harus berbuat seperti itu, tapi nabrak orang, dia melarikan diri. Nah itu berarti kurang cerdas secara spiritual. Maka Isra Mi'raj ini mengantarkan kita dari nilai sholat itu adalah cerdas secara spiritual, cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional. Jadi ketika kita sudah sholat juga menahan emosi kita. Sholat itu mengerem untuk semuanya. Kenapa? Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari yang fahsya dan munkar, kekejian. Juga kalau seandainya kita sudah sholat, harusnya kita nggak percaya lagi kepada ramalan bintang-bintang. Itu cerdas secara spiritual. Jadi sholat itu mengantarkan juga sampai ke sana. Sudah sholat tapi masih percaya dengan ramalan bintang-bintang. Itu namanya keimanannya masih belum kokoh. Maka iman itu harus dibarengi dengan ilmu tadi saya katakan. Nah, sudah jam berapa ini? Nah, 4. Sedikit lagi. Oke. Kita mungkin 2 ayat saja. Tadabbur ini sebenarnya masih panjang ceritanya. Paling tidak untuk kesimpulan dari ini, karena tema kita adalah nanti belum pertanyaan lagi buat Ibu. Tema kita adalah mengambil hikmah dari perjalanan Isra wal Mi'raj. Ini baru 2 ayat kita tadabbur dalam buku Ataina Musal Kitaba wa ja'alna hudal li bani Israila ala tattakhidhu min duni wakila. Sebenarnya ayatnya masih bawah lagi, masih panjang. Tapi 2 ayat saja. Paling tidak ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil pelajaran tentang Isra wal Mi'raj, karena tema kita adalah mengambil hikmah dari perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hikmah yang pertama kita ambil adalah setelah cobaan datang silih berganti, bahkan Rasulullah SAW mengalami tahun duka cita, Allah memberikan tasliyah, yaitu hiburan dengan adanya Isra wal Mi'raj. Ini hikmah yang pertama. Tujuan dari Isra wal Mi'raj adalah untuk hiburan melaksanakan perjalanan Rasulullah SAW atas orang-orang yang dicintainya sudah meninggalkannya. Kemudian dari kerasnya kaum kafir Quraisy yang mengepung, mengejar Rasulullah SAW, sehingga apa? Diberikan hiburan. Kemudian yang kedua, apa hikmah yang kita bisa ambil dari kisah Isra wal Mi'raj? Yaitu Rasulullah SAW memilih susu. Tadi saya katakan Rasulullah tadi memilih susu ketika dipilihkan 2, 1 khamar 1 susu. Rasulullah memilih susu untuk beliau minum sebelum Mi'raj. Lalu Jibril memujinya. Ini menguatkan bahwa Islam adalah agama fitrah sesuai dengan kesucian. Itu hikmah yang kedua. Kemudian ketika tadi Rasulullah berada di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Rasulullah di situ untuk mengimami ruh-ruhnya para nabi. Maka apa hikmah yang bisa kita ambil? Rasulullah SAW bersama para nabi di Baitul Maqdis menjadi imam ketika sholat. Ini menunjukkan apa? Rasulullah itu adalah pemimpinnya para nabi. Ini hikmah yang ketiga. Kemudian hikmah yang keempat, sesungguhnya Masjidil Aqsa memiliki kaitan yang erat dengan Masjidil Haram. Jadi kesuciannya tetap sama, ibu harus dipelihara. Maka kita harus mempertahankan. Jadi ada 3 yang dibolehkan niat untuk mengunjungi masjid di muka bumi ini. Yang pertama, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Melakukan perjalanan jauh yaitu dari 3 masjid itu. Sesungguhnya Masjidil Aqsa memiliki kaitan erat dengan Masjidil Haram. Masjidil Aqsa merupakan tempat Isra Rasulullah SAW dan kiblat pertama umat Islam. Kita juga ini sudah bahas di surah Al-Baqarah. Kiblat yang pertama bagi umat Islam itu adalah Masjidil Aqsa. Kemudian pindah lagi ke Mekah. Karenanya umat Islam harus mencintai Masjidil Aqsa dan mempertahankan dari segala upaya penjajah Yahudi yang hendak mengambil dan merobohkan Masjidil Aqsa. Itu hikmah yang keempat. Kemudian yang kelima, apa hikmah yang kelima kita bisa ambil dari perjalanan Isra wal Mi'raj? Urgensi sholat dan kedudukannya yang agung. Jika perintah lain cukup dengan wahyu, jadi perintah-perintah yang lain ketika puasa atau apapun semua perintah-perintah ibadah hanya melalui wahyu, melalui perantara Jibril, sedangkan perintah sholat adalah
Allah langsung mengundang Allah langsung mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu bedanya perintah sholat dengan perintah-perintah yang lain dalam datangnya syariatnya. Kalau yang lain malaikat Jibril menurunkan dengan wahyu, sedangkan sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung menjemputnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keenam, Rasulullah hendak mencabut fase baru, yakni hijrah dan mendirikan negara Islam di Madinah. Maka Allah memurnikan barisan dakwah dengan Isra wal Mi'raj. Orang-orang yang tidak kuat akidahnya dan mudah goyang keyakinannya, mereka murtad setelah diberitahu tentang Isra Mi'raj. Adapun orang yang paling kuat, mereka justru semakin yakin imannya. Jadi ini Bu ya, untuk menyaring orang-orang yang ketika itu Rasulullah ingin menjadikan Madinah ini negara-negara sentral Islam, sehingga bagaimana cara menyaringnya dengan kisah Isra wal Mi'raj itu nampak orang yang tidak percaya dan orang yang percaya dengan kisah tersebut. Kemudian yang ketujuh, keberanian Rasulullah sangat tinggi dalam berdakwah dengan menyampaikan Isra wal Mi'raj kepada mereka. Jadi keberanian Rasulullah menceritakan Isra wal Mi'raj kepada sahabat-sahabatnya. Meskipun mereka tidak akan percaya, bahkan mencemooh dan mengolok-oloknya. Karena tadi kenapa? Begitu cepat kecepatannya tidak mungkin. Yang saya umpamakan tadi, kalau saat kita berdiri masih panas, berapa menit cuma. Tapi bisa sampai dari zaman dahulu teknologi belum canggih. Yang teknologi canggih sekarang saja kadang-kadang kita belum percaya. Maka keimanan yang bisa membuat kita menjadi percaya. Jadi, keberanian Rasulullah sangat tinggi dalam berdakwah dengan menyampaikan Isra wal Mi'raj kepada mereka, meskipun mereka tidak akan percaya, bahkan mencemooh dan mengolok-oloknya. Rasulullah SAW tetap menyampaikan. Beliau bahkan memberikan bukti-bukti empiris. Jadi bukti-bukti empiris seperti melihat bagaimana beliau melihat ada neraka dan surga ketika melakukan perjalanan, dan mana umat-umat yang hamba-hamba yang diberikan azab dan mendapatkan nikmat, tapi ketika itu banyak tidak percaya. Kemudian yang kedelapan, keimanan umat yang paling mulia dan yang paling sempurna adalah imannya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan setelah Isra wal Mi'raj, beliau langsung percaya. Jika yang mengatakan Rasulullah, aku percaya. Demikian logika keimanan Abu Bakar hingga beliau mendapat gelar As-Siddiq. Yang kesembilan, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa penyakit masyarakat yang dilihatnya, beliau diperlihatkan bagaimana siksa orang-orang yang suka ribah. Nah, ini Bu ya, ketika itu mungkin banyak orang yang suka ribah, berzina, orang yang memakan harta anak yatim. Kemudian ketika Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, melihat langsung mereka disiksa di neraka, dan Rasulullah ceritakan. Sehingga apa? Banyak juga orang-orang yang tidak percaya dengan cerita tersebut. Kalau Rasulullah melihat orang-orang yang diazab di neraka. Kemudian yang ke-10, para sahabat menjadi perhatian terhadap Masjidil Aqsa yang saat itu berada dalam kekuasaan Romawi. Kelak di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Masjidil Aqsa bisa dibebaskan. Maka ini juga menjadi kita sekarang ya Bu ya. Banyak juga orang-orang Indonesia memberikan sumbangan atau apa untuk bagaimana memperhatikan Masjidil Aqsa yang sekarang dikuasai orang-orang Zionis, yaitu Israel. Maka ini juga menjadi salah satu perhatian kita bersama untuk bagaimana pembebasan dari Masjidil Aqsa dari orang-orang Zionis, yaitu orang-orang Israel. Oke Ibu, ini saya sudah berbicara 1,5 jam, dari jam 2 sampai setengah 4 ini. Mungkin ini saja pas 1,5 jam. Bagi Ibu ada yang mau bertanya, dipersilahkan karena sebentar lagi mungkin asar. Kalau tidak ada mungkin kita cukup. Pak Ustadz, kita cukup 2 ayat saja. Pak Ustadz maaf. Ya. Tadi yang ayat nomor 2 itu yang diutamakan Nabi Musa ya. Karena Iya. beliau yang istilahnya kepo terhadap Rasulullah. Terus sedangkan kembali ke pintu selanjutnya kan mau kembali
Jadi Nabi Hawa, Nabi Harun, Nabi Idris, Nabi yang lain-lainnya nggak seperti Nabi Musa gitu Pak Ustadz. Nabi Musa, Bu. Kenapa? Karena Nabi Musa itu memiliki umat yang kalau kita bahasa kita mungkin kayak tanda petiknya degil apa bandel ya Bu ya. Kita lihat bagaimana Bani Israel, Bu. Begitu panjang kita sudah tadabur Bani Israel di juz 1, di juz 2 itu masih menyinggung Bani Israel yang begitu banyak diberikan nikmat, diberikan kitab Taurat kepada mereka, mereka juga masih membangkang. Maka inilah kekhawatiran Nabi Musa alaihissalam kepada umatnya, yaitu umat Nabi Muhammad, jangan sampai yang begitu banyak juga umatku saja yang besar, yang sudah diberikan nikmat oleh Allah yang luar biasa, tapi mereka juga masih banyak yang membangkang. Ini seperti itu, Bu. Kenapa? Karena pengalaman dari Nabi Musa, bagaimana beliau menghadapi umatnya. Tapi alhamdulillah juga ya Pak Ustadz, jadi lima waktu gitu. Ya, tadi yang Pak Ustadz kan 50 waktu. Ayat 2-nya, karena memang Nabi Musa yang paling berjasa dengan sholat itu. Berjasa tanda petik gitu, itu bukan berjasa. Memang sudah Allah tetapkan tadi dari kisah itu oleh Nabi Musa yang menyangka jangan sampai seperti umatku yang sudah diberikan banyak nikmat tapi juga nggak mau taat sama Allah. Apalagi disuruh perintahnya yang begitu banyak, takutnya malah nggak sanggup. Seperti itu. Iya. Ada lagi ibu yang lain? Ustaz, Bisa dipahami apa yang saya sampaikan dari awal tadi Bu, atau kecepatan atau bingung untuk memahaminya bagaimana Ibu? Insya Allah bisa Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, kalau cerita yang langit pertama itu Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, ketiga Nabi Yusuf, itu gimana Ustaz? Ada ceritanya nggak Ustaz? Kenapa kok langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa? Oh, itu wallahualam saya juga tidak tahu, tapi di hadisnya, dari hadisnya seperti itu Bu. Itu tadi yang saya bacakan adalah terjemahan hadisnya. Kalau saya bacakan hadisnya terlalu panjang, tapi yang ditemui itu yang dijelaskan hanya Nabi Musa saja Bu. Dari sekian banyak Nabi tadi hanya yang dijelaskan Nabi Musa saja. Jadi tidak tahu saya kenapa Nabi Adam di pertama, Nabi Yusuf kedua, saya wallahu alam. Tapi yang hanya dijelaskan tentang Nabi Musa saja. Kenapa ya? Tadi seperti yang saya jelaskan ke Bu Momi, karena dengan pengalaman Nabi Musa dalam menghadapi umat. Seperti itu Bu. Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Apakah umat Nabi Musa itu termasuk umat Nabi Muhammad? Demikian juga dengan umat yang Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris itu menjadi umat Nabi Muhammad, Ustaz? Tidak Bu, karena risalahnya berbeda. Oh. Karena mendapatkan kitab dan risalahnya itu berbeda-beda. Dan untuk mengesahkan cara mengagungkan Allah juga berbeda-beda Bu. Jadi beda sudah. Karena mereka juga tidak bertemu dengan Nabi Muhammad Bu. Dan risalahnya, ajarannya juga sudah berbeda. Dan jadi berbeda. Jadi setiap Nabi mempunyai umat sendiri-sendiri. Ya, dan setiap pada Nabi akhirnya itu umat sendiri-sendiri, ya Bu. Pada akhirnya setelah munculnya Nabi Muhammad, mereka tidak menjadikan umat-umat sebelum umat dari nabi-nabi yang lain itu menjadi umat Nabi Muhammad. Itu bagaimana? Ya, tidak Ibu. Tidak menjadikan umat Nabi Musa, Nabi Isa itu menjadi umatnya Nabi Muhammad, tidak. Khusus mereka itu adalah umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Daud sudah masing-masing. Tapi ajaran Nabi Muhammad SAW yang sekarang yaitu Al-Quran adalah penyempurna dari umat-umat Nabi terdahulu. Nah, seperti itu. Jadi, kemungkinan juga mereka menjadi umat Nabi Muhammad juga setelah penjelasan atau dakwah dari Rasulullah itu mungkin. Tidak, Bu, karena mereka tidak bertemu dengan Rasulullah dan risalah kitabnya juga beda. Oh. Jadi beda tahun gitu, Ustaz? Ya, Bu, sudah beda jauh jaraknya, Bu ya. Dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad dan semuanya sampai ke Nabi Muhammad itu sudah jauh. Oh, Ustaz. Baik, Ustaz. Ya, selain hiburan ya tadi tuh Isra Miraj itu tujuan utamanya itu apa ya Pak Ustaz? Ya, tujuannya tadi macam-macam ya. Dari hikmah yang saya sampaikan tadi, selain hiburan untuk menyebut perintah sholat. Oh iya betul. Ya, selain hiburan adalah untuk perintah sholat, menjemput perintah sholat. Jadi tujuannya sama ibu-ibu nih. Kalau lagi banyak masalah, lagi penat atau capek, bagaimana cara penyegarannya? Bawa jalan-jalan Isra, perjalanan. Tapi perjalanan bukan sekedar perjalanan gitu-gitu saja Bu ya. Cari perjalanan yang menambah keimanan.
Karena orang kadang kalau lagi stres-stres dibawa jalan-jalan sedang senang ya Bu ya. Apalagi mungkin ibu kalau lagi stres-stres pergi ke mall jadi tenang ya Bu ya. Pak Ustadz. Iya Bu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, jadi kita kalau lagi sedih, kalau lagi marah, itu lebih baik kita sholat ya. Kalau belum masuk sholat, itu sholat sunat. Nah itu niatnya apa ya Pak Ustadz? Banyak Bu, sholat Buat tenang intinya hati kita melakukan gitu. sholat mengaji kah atau sholat kah. Nah, intinya kita melakukan sholat, banyak sholat juga. Ya sholat juga harus datang waktunya juga. Mungkin sholat duha kah, atau sholat witir kah, atau sholat Kalau tahajud kita kah. lagi marah atau lagi sedih gitu Pak Ustadz, jadi kalau tadi kan Pak Ustadz bilang lebih baik kita sholat gitu ya, sholat sunat. Nah itu niatnya apa Pak Ustadz? Niatnya tetap waktu sesuai dengan waktu sholatnya Bu. Nanti setelah sholat baru jadi kita nggak pas kita lagi sedih gitu terus kita sholat gitu ya? Tetap lihat waktunya ya. Juga kan kita wudhu ketika kita lagi marah, karena salah satu ketika kita sedang gundah gulana atau tentang marah atau marah, salah satu ya kata Rasulullah juga ajarnya dengan wudhu. Setelah kita itu bisa kita sholat sunnah wudhu. Maka setelah sholat sunnah itu kita nanti berdoa agar kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Bukan berarti kita sholat itu untuk menjauhkan niatnya, ya Allah saya sholat supaya saya nggak marah, itu tidak. Tetap sholatnya adalah tujuan para lillahi ta'ala. Seperti itu. Pak Ustadz, maaf menyambung dari Bu Tutut. Jadi sholatnya harus misalnya pada saat sedihnya pagi-pagi atau antara duha dan lohor misalnya. Jadi duha udah selesai nih sholatnya misalnya. Sedangkan ke arah duhur itu belum ada waktunya gitu. Maksudnya Bu Tutut mungkin itu tadi sholat sunat pada saat itu juga kita sholat gitu, bukan? Ya. Tidak meski Bu ya, untuk sholat itu yang pertama harus ada waktu-waktunya. Paling tidak hikmah, bukan berarti setiap kita marah langsung sholat Bu ya. Tujuan dari sholat itu adalah untuk menghilangkan gundah gulana dalam pikiran kita. Dan tidak meski langsung kita sholat saja, lihat juga waktunya. Intinya tujuan dari sholat, bukan berarti setiap kita marah langsung sholat, lihat juga dulu waktunya. Karena sholat itu ada ditentukan waktu-waktunya. Paling tidak keutamaan manfaat dari sholat yang kita kerjakan itu adalah tujuannya untuk mengisi ruhani kita dan menenangkan pikiran kita. Seperti itu Bu Tutut. Mencegah itu ya Pak Ustadz. Ya. Keji dan munkar ya. Keji dan munkar, keburukan-keburukan. Jadi sebenarnya momentum Isra wal Mi'raj ini lebih penekannya bagaimana kita lebih menghayati makna dari sholat kita. Banyak orang yang merayakan Isra wal Mi'raj, tapi setelah Isra wal Mi'raj sholatnya sama saja, masih bolong-bolong, sholatnya masih lambat waktunya. Tidak ada manfaatnya berarti. Sedangkan memperingati Isra wal Mi'raj ini lebih bagaimana memperbaiki kualitas sholat kita dari tahun ke tahun. Mungkin yang selama ini masih lalai, suka lambat-lambat, dipercepat lagi waktunya. Oh iya, itu Pak Ustadz menyambung ini yang hadis yang tadi ada di Al-Quran itu kan amalan pertama yang dihisab itu sholat. Nah, dan jika sholatnya rusak, sungguh telah gagal dan rugi. Maksudnya gimana ya Pak Ustadz? Ya. Kalau seandainya, tadi kan keutamaan dari sholat itu dari surah Al-Ankabut. Ya. Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat Al-Ankabut 45. Surah ke 29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ayat ke-45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Nabi Muhammad, laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tujuan dari sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau seandainya seorang hamba itu tidak melaksanakan sholat, maka sebenarnya tidak ada yang ditakutinya lagi Bu. Kenapa? Sebenarnya sholat itu menjadi benteng.
Kalau orang yang nggak sholat itu biasa Bu, gampang mencuri, gampang emosi, gampang korupsi. Kenapa? Karena tidak ada benteng lagi. Sehingga apa? Orang yang meninggalkan sholatnya, maka rusaklah segalanya. Kenapa? Karena dia tidak ada lagi benteng dalam dirinya. Seperti itu Bu Tutut maksudnya. Sehingga apa? Dia Baik, tidak bisa jadi meninggalkan sholat ya Pak Ustadz, bukan karena sholatnya tidak khusyuk gitu, maksudnya lagi tengah sholat terus kepikiran apa gitu, bukan karena itu ya Pak Ustadz, bukan karena sholat. Orang-orang yang meninggalkan sholat yang tidak sholat, maka sholat itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena itulah amalan yang pertama kali dicek, amalan yang pertama kali diperiksa. Maka bagi orang yang sholatnya tidak bisa, atau bagi orang-orang yang meninggalkan sholatnya, maka sesungguhnya tidak ada benteng dalam dirinya untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Mungkin ada orang yang sudah sholat, tapi dia masih korupsi, masih mencuri, mungkin bisa kita ragui sholatnya tidak benar. Tapi kalau dia menganggap sholatnya benar, pasti dia nggak berani buat seperti itu. Baik Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Iya. Mana ibu-ibu yang lain bisa difahami? Pak Ustadz, izin bertanya Pak Ustadz. Ya Bu. Tadi sedikit menyambung pertanyaan Mbak Eli tadi. Kan dikatakan tadi dari langit ke pertama sampai ke-7 kan ada 8 nabi, Pak Ustadz. Iya. Kemudian itu nabi-nabi yang lain berada di mana ya Pak Ustadz? Apakah ada riwayat yang menceritakan atau ini gitu? Iya, saya juga itu belum tahu, wallahu a'lam ya Bu ya. Di mana nabi-nabi yang lain juga saya belum dapatkan dalilnya di mana Nabi Idris, di mana Nabi Nuh, semuanya itu wallahu a'lam, saya juga belum tahu Ibu. Tapi dari kisah Isra wal Mi'raj ini hanya nabi-nabi itu saja yang dijelaskan dalam hadis yang bertemunya. Saya juga itu belum bisa jawabnya. Wallahu a'lam. Ya, Pak Ustaz. Kalau ya, boleh, itu kan tadi diceritakan juga bahwa Rasulullah diperlihatkan siksa orang-orang yang berada di neraka. Jadi pada saat Isra Mi'raj itu berarti neraka itu sudah ada penghuninya dan sudah ada yang disiksa gitu ya Pak Ustaz? Iya. Ya. Ketika... Ini tadi saya katakan ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa neraka itu belum ada, surga itu belum ada. Ada yang berpendapat neraka itu sudah ada, surga itu sudah ada. Mana dalilnya yang mengatakan neraka dan surga itu sudah ada? Melalui perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ini yang mengatakan mereka mengambil dalil bahwa neraka dan surga itu sudah ada. Kemudian, sudah adakah penghuninya? Kalau memang benar-benar sudah ada, melihat lagi. Rasulullah melihat ketika itu mereka melihat orang-orang yang dapat nikmat ketika di surga. Kemudian ada orang-orang yang dihukum karena menggibah, berzina, memakan harta anak yatim ketika di neraka. Maka ada berarti sudah penghuninya neraka. Maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi berpendapat, kalaupun seandainya neraka itu sudah ada dengan penghuninya, bahwa penghuni neraka tersebut itu adalah ruhnya manusia, bukan jasadnya. Maka nanti setelah kiamat, baru jasadnya juga yang akan masuk ke dalam neraka. Seperti itu. Oh gitu. Baik, jadi ini juga masih perbedaan pendapat. Tapi kalau kita merujuk kepada Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, seperti itu pendapat beliau. Jadi Pak Ustadz, Allah sudah tahu dong orang-orang yang akan masuk neraka itu siapa aja. Apa gimana Pak Ustadz? Untuk dalam kehidupan ini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah memberikan kita pedoman, yaitu Quran. Jadi manusia itu bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah perlunya kita belajar, Bu. Sehingga dengan belajar itu menguatkan keimanan kita. Maka tadi ilmu itu tidak bisa menjadikan iman, tapi fungsinya ilmu itu adalah untuk menguatkan iman. Tapi iman itu adalah bisa menenangkan pikiran, kata pembuka tadi. Nah, tujuannya kenapa? Dengan kita belajar ini sehingga kita dapat membedakan baik dan benar. Itu nanti lebih kepada kaum Mu'tazilah, Qadariyah, itu nanti lebih kepada ilmu tauhid, ilmu kalam, pemahamannya. Ada Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Ahli Sunnah. Kalau pendapat Qadariyah bahwa apa? Sepenuhnya apa yang dibuat manusia ini semuanya kehendak Allah. Ada Jabariyah, sesungguhnya apa yang dibuat ini semua atas kehendak manusia. Berarti kalah
Kalau gitu berarti kalau seandainya manusia masuk neraka itu semua kehendak Allah. Salah. Maka kita ambil yang jalan di tengah, yaitu apa? Ahli sunnah wal jamaah. Itulah pendapat yang paling tengah, ahli sunnah wal jamaah, bahwa apa? Dalam kehidupan manusia ini ada diberikan dua pilihan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini Ibu dalam juz 30. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah itu memberikan jalan, satu fujur, satu takwa, kemudian dengan tujuan tuntunan dengan syariatnya itu Quran. Maka dengan manusia yang belajar, yang meyakini selama ini sudah ada Allah, kita imani, maka dikuatkan dengan ilmu pengetahuan, sehingga kita bisa menentukan mana baik dan mana yang benar. Seperti itu Bu Tina. Jadi kalau seandainya berdapat Qadariyah dan Jabariyah itu banyak pertentangan. Kalau Qadariyah itu pendapat ini ilmu kalam, pelajaran ilmu kalam. Qadariyah setentunya dari Allah. Kalau Jabariyah semua perbuatan manusia ini atas kemauannya sendiri, tidak kait sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah itu yang pertengahan. Maka kita adalah sebagai ahli sunnah wal jamaah. Maka kita membahas ketika di juz 2 kita sudah tadabbur juga ini ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kata-kata wasit. Kita ini adalah agama Islam, adalah agama wasatiyah, pertengahan. Maka wasit itu menjadi pertengahan ya Bu ya. Kalau orang main bola, wasit itu tidak memihak ke A, tidak memihak ke B. Maka inilah salah satunya kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, Allah hanya memberikan ini penerangan yang baik, penjelasan yang buruk, tinggal manusia itu lagi menentukan dari ilmu yang sudah didapatkan. Seperti itu Bu Tina. Jadi kita tidak bisa menyalahkan Allah. Saya masuk neraka ini kan sudah ketentuan Allah, tidak. Tinggal bagaimana kita yang bisa memilih yang mana baik dan mana yang benar. Seperti itu. Ya Pak Ustadz, mau tanya mengenai sholat ya. Bicara mengenai sholat, saya pernah baca surat berapa saya lupa ya. Itu ada menyatakan sholat mereka di sekitar Baitullah hanya sebagai siulan dan tepuk tangan. Itu maksudnya gimana ya Pak Ustadz? Penjelasannya. Saya juga belum dengar itu Bu. Maksudnya di mana? Atau saya juga belum ketemu. Di ayat Quran juga saya rasa belum pernah dengar, atau di hadis atau gimana. Kalau di Quran saya belum pernah dengar itu Bu. Tafsir, cuman saya nanti deh saya itu lagi deh, saya cari lagi. Saya pernah dulu di Japri ke saya belum pernah dengar soal sholat sebagai silat. Tapi kalau sholatnya orang-orang yang lalai itu ada sholat dalam surah Al-Ma'un. Maksudnya apa yang dikatakan lalai itu? Dia sudah sholat tapi tidak sesuai dengan perbuatannya. Itu bagian dari contoh-contoh orang yang lalai dalam sholatnya. Sudah asar di Medan. Oh ya. Sudah asar. Gimana Bu Sri? Apanya Bu Sri mau ngomong tapi suaranya nggak keluar? Suaranya lagi pendek. Ustadz, boleh satu lagi nggak Ustadz? Boleh Bu Rina. Oke. Ngomongin sholat soalnya lalai. Kalau kita suka menunda-nunda waktu itu termasuk lalai nggak sih Ustadz? Iya. Sebenarnya apa di sini maknanya? Alladzina fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Apa maksudnya di sini? Surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ayat ke-4 dan ke-5. Maka celakalah orang-orang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Apa pengertian lalai terhadap sholatnya? Itu ada penjelasannya, yaitu orang-orang yang tidak menghargai serta melalaikan pelaksanaan dan waktu-waktu sholat. Pertama termasuk itu waktunya. Sudah tiba waktunya zuhur mungkin jam 1, dia ngerjakannya sudah mau asar. Yang asar mau dikerjakan maghrib, ini termasuk orang-orang yang lalai. Maka orang-orang ini bisa dikatakan berikan celaka. Atau makna yang berikutnya adalah alladzi, maknanya juga kalimatnya masih alladzi. Di ayat ke-5 dia menggunakan alladzi. Atau ayat yang ke-6 juga masih menggunakan alladzi. Kalau dia masih menggunakan alladzi, maknanya apa? Ini kalimatnya masih berkaitan maksudnya, yaitu orang-orang yang ria. Maksud orang-orang yang ria itu apa? Dia sudah sholat, setelah sholat dia masih suka berbangga-bangga. Tidak sesuai dengan amalan sholatnya. Dia sudah sholat tapi tetap juga buat maksiat,
tetap dia juga buat keburukan, itu maka juga bisa dikatakan orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ini makna lain dari selain waktu. Ada mungkin orang yang tepat waktu atau bisa jaga sholatnya, tapi akhlaknya tidak bisa dijaga. Maka luar keseharian kita ini adalah sebuah cerminan dari sholat kita. Kalau di luar kita tidak baik, maka itu sebenarnya sholat kita juga tidak baik. Tapi kalau sholat kita baik, maka otomatis cerminan di luar dari sholat, maka orang itu akan baik juga. Baik, Seperti oke. itu. Baik Ustaz. Jadi termasuk gitu ya kalau kadang-kadang ya Allah Ya, Ustaz. termasuk salah Aduh, satunya juga. udah denger azannya gitu tuh. Oke, Ya. bentar lagi gitu. Itu Masya Itu, Allah. kalau tidak ada lagi mungkin kita cukupkan karena kita mungkin mudah-mudahan yang 2 ayat ini sudah banyak ya Bu ya. Kita belum bahas sampai bawah, 2 ayat saja sudah banyak. Iya, Ustaz Itu tadi udah ayat-ayat 1,5 jam sendiri ya Ustaz tadi. Ustaz, Ya, itu 2 ayat minta saja waktu sudah sebentar Ustaz. Saya mau mengucapkan terima kasih ya, Bu, buat Meli. teman-teman yang udah gabung yang belum member dari Al-Quran. Tadi ada dari AirAsia ya, bergabung hari ini Ustadz. Saya mau menyampaikan saja apabila mau ikut join gabung dalam kajian kami, bisa bergabung untuk setiap hari Senin sampai Rabu kita ada tadarus dan tajwid. Setiap hari Kamis dan Jumat kita ada tadarus dan tadabur. Tapi khusus hari Kamis seperti hari ini kita melakukan tadaburnya di Zoom dan pengajiannya tetap di Skype. Untuk yang mau bergabung nanti bisa hubungi saya atau pengurus yang lainnya. Oke, itu aja Ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu semuanya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah berikan kita dari nilai-nilai sholat kita ini bukan sekedar untuk memperingati Isra Mi'raj saja, tapi bagaimana kita memperbaiki amalan ibadah sholat kita yang sebelumnya mungkin masih lalai, suka lambat-lambat, suka buang-buang waktu, sholatnya kurang khusyuk, sekarang diperbaiki lagi. Inilah sebenarnya momentum yang terpenting dari Isra wal Mi'raj. Dan kita mencoba untuk memperbaiki bacaan sholat kita, doa-doa kita, semuanya kita perbaiki. Semoga apa yang kita laksanakan sholat kita ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena amalan yang pertama nanti akan dicek adalah sholat kita. Semoga sholat yang selama ini sudah pernah kita kerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar menggerakkan badan saja Bu ya. Jangan sampai rugi hanya gerak-gerak, tunduk-tunduk saja tapi tidak terima. Jangan sampai. Semoga yang sudah kita kerjakan sholat kita selama ini juga menjadi amal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya bagi orang-orang yang beriman. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilnal jannata bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ini saja dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.